Kisah Sang Penakluk. Sebelum lanjut, bagi yang belum subscribe Cafe Novel, silahkan subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi supaya tidak ketinggalan update terbaru dari kami. Jangan lupa juga tinggalkan like, komen dan share video ke medsos yang sahabat punya. Oke lanjut. Bab 2237-2240. Keterampilan mengemudi Ouyang Tian tidak begitu bagus. Namun, dengan kecepatan seperti itu, Ouyang Tiandao juga seorang sosok yang terampil dan pemberani. Selain itu, mobil Benz sangat keras, jadi hasilnya jelas. Saat ini, di jalan yang jarang penduduknya ini, mobil van piala emas itu tertabrak lebih dari 10 meter sebelum berhenti. Untungnya, mobil van itu memiliki tonase yang besar dan tidak terguling. Kalau tidak, semua orang di dalam mobil ini akan mendapat ganti rugi di sini. Setelah tabrakan hebat itu, seluruh jalan tiba-tiba menjadi sunyi. Dibandingkan dengan mobil van piala emas itu, kerusakan pada mobil Ouyang Tian tidak terlalu dibesar-besarkan. Mendorong pintu hingga terbuka, Ouyang Tian menyalakan sebatang rokok dan berjalan turun. Setelah beberapa saat, pintu mobil van piala emas itu terbuka, dan 7 atau 8 pria besar, yang dipimpin oleh saudara geng, tampak marah. Lao Si Ge. Saat itu, Gang Ge berteriak, dan dengan sekelompok 25 anak di belakangnya, dia langsung menuju Ouyang Tian. Nak, jika kamu tidak bisa mengemudi, aku akan mencari beberapa saudara untuk melatihmu. Begitu saudara Gang mengatakan ini, gerombolan saudara muda di belakangnya juga berteriak. Geng yang terdiri dari 25 orang ini tidak memiliki keterampilan lain, tetapi mereka profesional dalam hal bertarung dengan gagah berani. Terlebih lagi, Zhang Tong memperhatikan kemampuan mereka ketika dia mengundang mereka untuk datang. Berdiri di depan Ouyang Tian, saudara tertua geng berpikir bahwa kelompok orangnya penuh dengan momentum, cukup untuk mengejutkan Ouyang Tian, dan bahkan membiarkan pria berwajah putih kecil itu berlutut dan memohon belas kasihan. Tetapi saat ini, Ouyang Tian hanya melirik saudara-saudara Gang dan berkata sambil tersenyum, seberapa banyak manfaat yang telah diberikan Zhang Tong kepadamu. Tidak seorang pun mengira bahwa pembukaan Ouyang Tian akan menunjukkan orang-orang di balik layar. Wajah saudara Gang langsung membeku sejenak, tetapi segera dia menunjuk ke Ouyang Tiandao, nak, jangan beri aku berbicara tentang mereka yang tidak punya, apa Zhang Tong bukanlah Zhang Tong, aku tidak tahu. Saat ini, meskipun Gang Ge dengan tegas menyangkal hubungan antara dia dan Zhang Tong, ekspresinya sepenuhnya terungkap di depan Ouyang Tian. Meskipun Ouyang Tian masih muda, dia juga seorang pengikut yang bertanggung jawab. Dia masih memiliki wawasan ini. Sambil menyipitkan mata dan tersenyum, Ouyang Tian berkata kepada saudara geng, karena kamu bukan orang yang dicari Zhang Tong, katakanlah, bagaimana kita bisa menyelesaikan masalah ini hari ini. Melihat Ouyang Tian tidak bermaksud panik, saudara geng juga sedikit terkejut. Bagaimanapun, ini bukan pertama kalinya mereka melakukan hal seperti itu, tetapi ini adalah pertama kalinya mereka bertemu dengan orang yang begitu tenang seperti Ouyang Tian. Mendengar Ouyang Tian berkata demikian, ekspresi saudara geng tiba-tiba mulai merenung. Bagaimanapun, meskipun mereka memanfaatkan Zhang Tong hanya menyuruh mereka untuk berurusan dengan gadis di derek Ouyang, tetapi dia tidak membiarkan mereka melakukan apapun pada Ouyang Tian. Dan sekarang wajah putih kecil di hadapanku ini terlihat seperti orang yang ingin menenangkan keadaan. Baru saja saudara itu berpikir, atau juga dari wajah putih kecil ini tubuh untuk mendapatkan keuntungan, lagi pula, mengapa tidak melakukannya untuk mendapatkan keuntungan ganda seperti ini? Pengukuran yin dari senyuman, saudara itu hanya berkata, bagaimana cara mengatasinya? Nak, kamu menabrak mobilku dan membuat orang-orangku takut. Kehilangan uang Ouyang Tian tidak menyangka bahwa 25 anak di depannya begitu serakah. Tidak dapat menahan senyum, Ouyang Tian Sun mendengar kata-kata saudara geng, berapa yang ingin kamu bayar? Saudara geng melirik punggungnya, dan kemudian menghitung, mobilku rusak. Kamu harus membayarku yang baru, yang setidaknya 1 juta. Beberapa saudaraku ketakutan. Seseorang harus membayar setidaknya 0,5 juta yuan untuk kerugian mental, serta keterlambatan dalam pekerjaan, dan sebagainya. Baiklah, Anda akan membayar saya 5 juta. Perkataan saudara Gang ringan, tetapi jumlah 5 juta bukanlah jumlah yang kecil bagi orang biasa. Tentu saja, Ouyang Tian saat ini tidak akan menaruh apa yang disebut 5 juta di matanya. Menyipitkan mata dan tersenyum, Ouyang berkata, 5 juta. Bagus. Melihat Ouyang Tian setuju begitu saja, saudara tertua Gang tercengang di tempat. Sekarang dia memiliki beberapa penyesalan. Dia bertanya pada dirinya sendiri, Ge Laozi, apakah harga yang saya berikan terlalu rendah, apakah anak ini begitu kaya? Dan tepat pada saat saudara Gang terpesona, Ouyang Tian telah mengeluarkan kartu bank dari sakunya. Ada 10 juta di kartu ini. Jangan ditukar. Ketika pergelangan tangan Ouyang Tian bergetar, kartu bank melayang keluar dari tangannya. Wajah saudara tertua Gang yang berlawanan senang, akan mengambilnya. Tetapi saat itu, sesuatu yang mengerikan terjadi. Kartu bank yang berputar di udara tidak berhenti pada saat itu menyentuh tangan Gange.
Kekuatan mengerikan itu langsung menembus telapak tangan Gange dan memakukannya ke dada Gange. Darah menyembur keluar dari telapak tangan dan dada Gange. Kakak laki-laki itu hanya mundur beberapa langkah dengan menyakitkan, lalu berteriak, "Ah, tanganku." Melihat pemandangan aneh ini, para adik laki-laki di belakang saudara Gang semuanya tercengang. Bagaimanapun, menusuk telapak tangan seseorang dengan kartu bank dan memakukannya ke tubuh orang itu adalah semacam kekuatan yang mengerikan dan tidak normal. Namun, pada saat itu, Ouyang Tian tidak mengubah raut wajahnya dan berkata sambil tersenyum, "Kenapa, tidak cukup satu? Aku akan memberimu satu lagi. Namun, tidak yakin apakah kartu berikutnya akan memotong tenggorokanmu." Meskipun Ouyang Tian mengobrol dan tertawa, kata-katanya jelas mengancam. Wajah saudara Gang pucat dan dia tidak berani melangkah maju. Dan saudara-saudara muda di belakangnya juga terus-menerus mundur, menatap mata Ouyang Tian seolah-olah mereka sedang melihat setan. "Saudara Gang, ayo, apa yang harus kita lakukan?" Langkah Ouyang Tian tidak diragukan lagi membuat para gangster ini semua bingung. Mereka menatap saudara tertua Gang tanpa bantuan saat ini. Namun, saudara tertua ini baru saja datang untuk dianggap sebagai orang yang kejam di jalan, tangannya ditusuk dan dia hanya mendengus. Menghadapi Ouyang Tian, saudara Gang berkata dengan ganas, "Nak, aku yakin aku telah menanam hari ini. Tetapi jika kamu memiliki nyali untuk memberitahuku namamu, kita tidak dapat menyelesaikan ini hari ini." Saat ini, Gange sangat marah, dan sangat marah. Menurut pendapat saudara Gang, selama wajah putih kecil di depannya berani mengungkapkan detailnya, dia pasti akan mengumpulkan lebih banyak saudara setelah dia kembali, dan dia akan dapat memotong anak ini hidup-hidup malam ini. Tetapi untuk saudara Gang Set Danau dan Lagu Danau ini, Ouyang Tian tidak puas. Saat ini, Ouyang Tian hanya mencibir, "Nama. Hehe, jika kamu tidak mengubah namamu, duduk atau ubah nama keluargamu. Kamu dapat tinggal di keluarga Ouyang di Linhai, Ouyang Tian." Ketika Ouyang Tian menyebutkan namanya, saudara Gang dan saudara-saudara muda di belakangnya menjadi bodoh. Lagi pula, keberadaan macam apa keluarga Ouyang Linhai? Mereka semua tahu betul masyarakat campuran macam apa mereka. Saat ini, hati saudara Gang sudah mulai memarahi ibunya, dia tahu bahwa dia benar-benar menendang pelat besi kali ini. Bab 2238. Rumah sakit pertama Linhai. Meskipun dia dikeluarkan dari rumah sakit. Namun, bagaimanapun juga, Ouyang Tian datang dengan tergesa-gesa kali ini, dan perintahnya hanya lisan. Dia tidak punya waktu untuk mengumumkannya kepada Dewan Direksi Rumah Sakit, atau untuk menyampaikannya kepada semua organ eksekutif rumah sakit. Jadi pada dasarnya tidak ada seorang pun di rumah sakit yang tahu bahwa Zhang Tong sekarang mengenakan pakaian putih. Jadi perbedaan waktu, saat ini, Zhang Tong masih berkeliaran dengan terang-terangan di rumah sakit, dia menunggu kesempatan untuk membalikkan keadaan. Bagaimanapun, Zhang Tong telah berada di rumah sakit selama bertahun-tahun. Dengan reputasinya sebagai presiden rumah sakit, dia juga telah menjalin banyak teman dengan orang-orang di jalanan hitam dan putih di laut. Saat ini, di satu sisi, dia mencari seseorang di luar rumah sakit untuk menemukan masalah Cynthia Fang, dan di sisi lain, dia melakukan sesuatu di rumah sakit dengan energinya sendiri. Dan targetnya di rumah sakit bukanlah orang lain, melainkan Dr. Wu Yu yang masih muda dan cantik. Namun, saat ini, Wu Yu tidak tahu bahwa dia akan mendapat masalah. Dengan saran Ouyang Tian, Wu Yu secara alami lebih berdedikasi pada gadis bernama Liu Xiaojun. Setelah keluar dari kantor dekan, Wu Yu segera mengatur bangsal terpisah untuk Liu Xiaojun, dan mempersiapkan operasi untuknya sesegera mungkin. Semua ini berjalan lancar. "Xiaojun, kamu harus berkultivasi di sini selama beberapa hari, dan aku akan mencari sumsum tulang yang cocok untukmu sesegera mungkin." Sambil menghibur Liu Xiaojun, Wu Yu juga berkata kepada Ibu Liu Xiaojun, "Ibu Xiaojun, ketua dewan kami telah menjelaskan operasi itu secara pribadi. Kamu seharusnya tidak memiliki beban apapun. Kamu dapat menemani Xiaojun beberapa hari ini. Kami akan berusaha sebaik mungkin untuk menyembuhkan penyakit anak itu." Mendengar kata-kata Wu Yu, Ibu Liu Xiaojun menangis, terima kasih, Dr. Wu, kamu benar-benar pria yang baik, pria yang baik." Dengan suara terima kasih, Wu Yu dikirim keluar dari bangsal oleh Ibu Liu Xiaojun. Namun setelah meninggalkan bangsal, Wu Yu mendapati bahwa orang-orang yang datang dan pergi keluar masuk rumah sakit, termasuk mantan rekan kerja, mulai memandang mata mereka sedikit salah. Itu semacam cemoohan, disertai dengan ejekan yang tak terlukiskan. Wu Yu juga agak aneh dengan tunjuk-tunjuk yang tidak berdasar ini. "Xiao Xiao, apakah kamu sudah memeriksa database untukku? Apakah kamu menemukan sumsum tulang yang cocok dengan anak itu?" Wu Yu berkata kepada perawat kecil di meja perawat. Perawat kecil yang dipanggil Xiao Xiao itu tertawa kecil dan berdiri lalu berkata kepada Wu Yu, "Saya bilang, Dr. Wu, saya tidak bisa melihatnya di waktu biasa. Ternyata Anda memiliki hubungan seperti itu dengan ketua dewan direksi kami, tetapi Anda menyembunyikannya cukup dalam."
Mendengar lelucon ini, Wu Yu langsung mengubah raut wajahnya dan berkata, gadis kecil, omong kosong apa, hubungan macam apa? Oh, maafkan saya. Sekarang seluruh rumah sakit menyebar. Tetapi saya tidak menyangka Anda akan serius dan liar dalam hal itu. Anda sebenarnya berada di rumah sakit bersama ketua dewan direksi. Hehe gelombang, sambil berbicara, perawat kecil itu tertawa. Wu Youdo cemas dan marah, Anda, apa yang Anda katakan, saya. Saat ini, Wu Yu hanya merasa bahwa dia memiliki 100 mulut yang tidak dapat dia katakan dengan jelas. Tentu saja, dia tidak tahu bahwa Zhang Tong sedang bermain trik di belakangnya. Namun, ketika Wu Yu ingin menjelaskan dan tidak tahu bagaimana menjelaskannya, terdengar suara ledakan di pintu bangsal. Kemudian terdengar suara pintu dan jendela kaca pecah, dan teriakan beberapa staf medis. Berdiri di depan bar, Wu Yu dan perawat kecil bernama Xiao Xiao sibuk mengalihkan pandangan mereka. Tidak apa-apa jika Anda tidak melihatnya. Mereka semua tampak konyol. Saat ini, di pintu masuk bangsal tidak jauh dari mereka, selusin pria ganas dengan tongkat di tangan mereka bergegas masuk. Di seberang pria-pria besar itu, ada sekelompok dokter dan perawat berjas putih. Anda, siapa Anda, dan apa yang akan Anda lakukan? Salah satu pemimpin kelompok itu tiba-tiba berdiri. Dia menunjuk sekelompok dokter dan perawat dengan tongkat kayu, apa yang Anda lakukan? Apakah Anda tidak tahu apa yang akan kami lakukan? Jika seseorang meninggal di rumah sakit Anda, kami, sebagai anggota keluarga pasien, pasti akan datang untuk mencari keadilan. Dekan Anda, panggil dekan Anda, dan saya akan membiarkannya mati. Dengan teriakan dari pria terkemuka, geng yang mengikutinya segera mulai bergema. Namun, tidak ada rasa sakit di wajah sekelompok kerabat yang meninggal, dan beberapa dari mereka marah. Tongkat itu tanpa ampun dan mulai menghancurkan bangsal. Orang-orang ini tidak mengatakan siapa anggota keluarga mereka, dan mereka tidak menyebutkan kondisi apapun. Mereka hanya memukul orang. Panggil polisi. Panggil polisi. Untuk situasi yang tiba-tiba ini, semua orang yang hadir hanya punya satu ide, yaitu memanggil polisi. Namun, di antara sekelompok dokter dan perawat yang terburu-buru untuk memanggil polisi, sesosok tiba-tiba muncul di pintu bangsal, dan berteriak, hentikan semuanya. Itu Zhang Tong, bukan orang lain. Pada saat ini, Zhang Tong masih mengenakan jas putih dan terlihat sangat berwibawa. Setelah melihat Zhang Tong, sekelompok pria ganas itu segera berhenti dan memukul mereka seolah-olah mereka mengenalnya. Presiden Zhang, Anda di sini. Saya tidak tahu. Saya tidak tahu dari mana sekelompok orang seperti itu berasal. Mereka bergumam ingin bertemu dengan Anda. Mereka mengatakan bahwa anggota keluarga mereka meninggal di rumah sakit kami. Anda lihat, di sini. Untuk sesaat, beberapa orang seperti dokter segera mendatangi Zhang Tongwei. Wajah mereka masih terkejut. Ketika pria terkemuka itu mendengar bahwa seseorang bernama Zhang Tongzang, dia segera menunjuk ke saluran Zhang dengan tongkat kayu di tangannya, apakah Anda presiden rumah sakit ini? Zhang Tong, tanpa rasa takut dan tak kenal takut, mendatangi kelompok itu dan berkata, saudara ini, nama saya Zhang Tong. Saya pernah menjadi presiden rumah sakit ini. Tetapi sekarang saya tidak lagi di rumah sakit ini. Tanpa menunggu Zhang Tong selesai berbicara, pria besar itu bersenandung dengan jijik, begitu dekan, itu memiliki kegunaan mau, para kakak laki-laki terus memukul. Dan para dokter juga bingung ketika mendengarkan perkataan Zhang Tong, Dekan Zhang, apa yang terjadi di sini? Bagaimana mungkin kita tidak tahu kapan Anda akan pergi? Zhang Tong tidak memberikan jawaban positif untuk pertanyaan seperti itu. Dia hanya tersenyum dingin dan menatap lurus ke arah kerumunan ke Wu Yu di tepi meja perawat. Kemudian dia memanggil namanya dan berkata, Dekan Wu, apa yang terjadi pada rumah sakit ini? Anda, dekan baru, tidak bisa hanya berdiri di sana dengan ekspresi seperti itu. Apakah Anda harus keluar dan mengatakan sesuatu? Setelah perkataan Zhang Tong, seluruh bangsal, baik dokter atau perawat atau para pembuat onar itu, mengalihkan pandangan mereka ke Wu Yu pada saat yang hampir bersamaan. Dan Wu Yu yang mengalami kejadian seperti itu, tiba-tiba ketakutan dan tidak bisa berkata-kata. Bab 2239. Jelas, kejadian yang terjadi di rumah sakit pertama Lin Hai sama sekali bukan kebetulan, tetapi memang sengaja dilakukan oleh Zhang Tong. Mengenai para pembuat onar itu, Zhang Tong juga meminta mereka untuk tampil berkelompok. Tujuannya adalah untuk membuat Wu Yu merasa malu. Lagi pula, menurut Zhang Tong, jabatan presiden rumah sakit bukanlah jabatan yang bisa duduk santai. Jika presiden rumah sakit tidak bisa menghadapi hal semacam ini di hadapannya, dia tidak akan bisa menarik perhatian publik. Bahkan jika dewan direksi menyetujui rumah sakit itu, sama sekali tidak mungkin baginya untuk mengakuinya. Kata-kata Zhang Tong tidak diragukan lagi mengarahkan semua ujung tombak kepada Wu Yu. Pada saat ini, baik itu orang-orang penting yang datang untuk membuat onar atau para dokter dan perawat di rumah sakit, pandangan mereka kepada Wu Yu mulai menjadi aneh.
Terutama para perawat kecil itu, bahkan beberapa dari mereka masih bergumam dan menunjuk ke arah Wu Yu. Melihat kejadian ini, Zhang Tong tidak menyebutkan betapa senangnya dia. Bagaimanapun, plot seperti itu persis sama dengan apa yang dia harapkan di dalam hatinya. Zhang Tong sangat mengenal rumah sakit ini dan semua intrik di rumah sakit tersebut. Dia sangat jelas tentang apa yang akan dihadapi Wu Yu selanjutnya. Dan dalam keterkejutan semua orang tidak dapat kembali kepada Tuhan, gerombolan pembuat onar itu telah menuju Wu Yuwei di masa lalu. Namun, tidak ada staf di depan Wu Yu di bangsal saat ini. Rekan-rekan yang dekat satu sama lain saat ini bersembunyi atau melihat pemandangan. Apakah Anda direktur baru rumah sakit ini? Hehe, Anda masih muda. Pria terkemuka itu mendatangi Wu Yu, menyipitkan matanya, dan menatap Wu Yu dari atas ke bawah, tetapi matanya menunjukkan warna yang tidak menyenangkan. Jelas bahwa untuk presiden kecantikan baru di depannya, hati pria besar itu memunculkan sedikit ide. Pada saat ini, pilihan yang paling sulit diletakkan di depan Wu Yu. Jika Wu Yu ingin menyangkal bahwa dia adalah presiden rumah sakit ini saat ini, maka dia tidak akan ada hubungannya dengan yang berikutnya, tetapi dia juga akan kehilangan kesempatan sekali seumur hidup ini. Tentu saja, jika dia mengaku di depan semua orang, maka dia harus melawan segalanya. Presiden bukan lagi sebuah posisi, gelar, tetapi tanggung jawab. Setelah memikirkannya sebentar, Wu Yu akhirnya memutuskan untuk berdiri. Dia mengangkat kepalanya tinggi-tinggi, mengumpulkan keberaniannya dan berkata dengan tegas, "Ya, saya presiden baru rumah sakit. Apa yang Anda inginkan?" Wu Yu meminta pria besar itu untuk tertawa. "Bercanda, apa yang Anda inginkan dari kami setelah kematian rumah sakit Anda?" Sebelum pria besar itu selesai berbicara, gerombolan kaki tangannya di belakangnya berteriak kehilangan uang. Ya, kehilangan uang. Sebenarnya, Wu Yu sudah mengalaminya beberapa kali sebelumnya. Kehilangan uang adalah satu-satunya cara untuk menghadapi hal semacam ini, dan itu juga merupakan cara yang paling sederhana dan paling mudah. Namun, jelas bahwa tuntutan orang-orang ini lebih dari sekadar kehilangan uang. Wu Yu menarik napas dalam-dalam, lalu melotot ke arah pria yang lebih tinggi darinya. Pertama, karena Anda mengaku sebagai anggota keluarga pasien, tolong beritahu kami detail pasien tersebut. Saya tidak tahu siapa Anda setelah semua masalah ini. Kedua, kami akan menyelidiki catatan medis pasien secara terperinci. Jika itu bukan tanggung jawab rumah sakit kami tidak akan memberikan kompensasi. Ketiga, kata-kata Wu Yu terorganisasi dengan baik dan beralasan. Namun, sangat disayangkan bahwa dia tidak bertemu dengan sekelompok pembuat onar biasa. Melihat ucapan serius Wu Yu 1, 2, atau 3 kali, pria terkemuka itu marah dan menyela kata-kata Wu Yu. Pergilah ke kelas 1, 2, 3. Anda terlalu banyak tidur dengan Xiao Bailian. Apakah Anda ingin sekelas dengan saya? Kemudian pria besar itu menoleh dan berkata, "Kakak-kakak, ada yang tidak beres. Gadis kecil ini adalah guru yang buta. Biarkan aku terus menghancurkannya." Atas perintah Han, para pembuat onar di belakangnya segera mulai mendidih. Dengan cara ini, 5 atau 6 orang menghancurkan tongkat itu bersama-sama lagi. Dalam sekejap, seluruh bangsal menjadi kacau balau, banyak orang memegang kepala mereka sambil berlarian, takut akan membahayakan diri mereka sendiri. Sebenarnya, sebagai presiden baru, penanganan Wu Yu sudah cukup tepat. Namun, sangat disayangkan bahwa dia adalah seorang sarjana dan bertemu dengan seorang prajurit. Tidak ada alasannya. Bagaimanapun, para pembuat onar itu sama sekali bukan anggota keluarga pasien. Mereka adalah anak-anak Zhang Tong, jadi mereka tidak memiliki informasi terperinci tentang pasien. Melihat kekacauan di bangsal, wajah Zhang Tong menunjukkan sedikit senyum santai. Dasar brengsek, apa kau pikir kau bisa mengusirku dengan dukungan Ouyang Tian? Kau sedikit lemah lembut. Hari ini aku akan menunjukkan kepadamu siapa yang bertanggung jawab atas rumah sakit ini. Namun, ketika Zhang Tong tidak dapat menahan diri untuk berpikir getir, beberapa dokter di sisi lain yang telah berada di sekitar Zhang Tong tidak dapat duduk diam. Tuan Zhang, kau dapat memikirkan sebuah cara. Kau dapat memikirkan sebuah cara dengan cepat. Jika keadaan terus seperti ini lagi, itu benar-benar luar biasa. Jelas, para dokter ini sedang panik saat ini. Bagaimanapun, jika penghancuran skala besar seperti itu terus berlanjut, itu akan menjadi kerugian besar bagi reputasi dan harta benda. Saat ini, Zhang Tong tidak khawatir. Apa yang bisa kulakukan? Zhang Tong berkata tanpa daya. Terlebih lagi, aku telah dicopot dari jabatan, dan aku tidak punya hak untuk terlibat dalam urusan rumah sakit. Jadi sebaiknya kau meminta Presiden Wu untuk melihat apa yang bisa dia lakukan. Kata-kata Zhang Tong jelas tidak marah, dan beberapa dokter veteran itu tidak bodoh. Mereka mendengarkan kata-kata Zhang Tong, "Kau melihatku, aku melihatmu." Kemudian salah satu tetua berdiri, "Dekan Zhang, apa yang kau bicarakan? Pemecatan, bajingan mana yang membuat keputusan seperti itu? Kau akan selalu menjadi presiden rumah sakit dalam pikiran kami. Selain itu,
Xiao Wu hanyalah seorang gadis yang baru saja lulus. Biarkan dia menjadi direktur rumah sakit. Tidak ada seorang pun di sini yang yakin. Maksudnya, hanya Presiden Zhang yang dapat menentukan dunia dengan kata-kata seperti ini. Zhang Tong sangat puas ketika melihat orang-orang mengenakan setumpuk demi setumpuk topi tinggi. Bagaimanapun, dia mengarahkan dan mementaskan drama ini untuk mencapai efek ini. Melihat bahwa drama itu sudah hampir waktunya, Zhang Tong tersenyum dan berdeham. Namun, tepat ketika dia hendak mengatakan sesuatu, salah satu pembuat onar, yang tidak bermata panjang, mengayunkan tongkat di tangannya dan memukulkannya ke Wu Yu di antara kerumunan. Terlebih lagi, kekuatannya tidak kecil. Jika dia bertemu dengannya, itu akan menjadi kematian atau cedera. Melihat pemandangan ini, kata-kata Zhang Tong tiba-tiba terhenti. Dia menatapnya dengan jahat dan menunggu dengan tenang, menunggu Wu Yu mendapatkan akhir yang pantas baginya. Namun, ketika Zhang Tong gembira dan merasa bahwa situasi keseluruhan telah diputuskan, sesosok muncul di pintu masuk bangsal, dan kemudian dengan cepat menembus kerumunan seperti angin, menghalangi Wu Yu. Pria yang muncul seperti hujan tepat waktu bukanlah orang lain, tetapi Ouyang Tian. Bab 2240. Kemunculan Ouyang Tian yang tiba-tiba dapat dikatakan telah mengacaukan semua rencana Zhang Tong. Zhang Tong tidak menyangka bahwa Ouyang Tian akan muncul di rumah sakit lagi di saat kritis ini. Sejujurnya, Zhang Tong cukup panik saat melihat Ouyang Tian. Bagaimanapun, Ouyang Tian adalah ketua rumah sakit tidak peduli bagaimana dia mengatakannya. Selain itu, dia tahu posisi keluarga Ouyang di Linhai. Saat ini, Zhang Tong membenci orang-orang yang makan makanan kering dengan sangat tidak berguna sehingga dia tidak menyelesaikan Ouyang Tian di luar rumah sakit. Di tengah kerumunan yang kacau di bangsal, Ouyang Tian berjalan lurus melewati rumah sakit dan langsung mendatangi Wu Yu, dan menghalangi tongkat yang akan jatuh di kepalanya untuk Wu Yu. Ouyang Tian hari ini penuh dengan kemarahan, terutama setelah Zhang Tong berulang kali menemukan kesalahan, niatnya untuk membunuh lebih jelas. Sebenarnya, di mata Ouyang Tian, para pembuat onar di depannya hanyalah sekelompok semut. Jika dia benar-benar ingin memulai, orang-orang ini tidak akan punya cara untuk hidup. Itu hanya membunuh orang di depan umum. Ouyang Tian tidak memiliki keberanian dan keterampilan. Sambil memegang tongkat, Ouyang Tian menatap dingin ke arah pihak lain, lalu tangannya mengerahkan kekuatan yang dahsyat, lalu terdengar bunyi klik. Tongkat tinju besar di tangan Ouyang Tian seperti mainan. Melihat ini, Wu Yu menatap pria yang berdiri untuk melindungi dirinya sendiri. Dia bersemangat dan memuja, "Ketua." Dan melihat kedatangan Ouyang Tian, banyak dokter di rumah sakit juga mulai merasakan kegembiraan, tetapi setelah kegembiraan ini, ada ledakan kegelisahan. Tentu saja, Ouyang Tian tidak datang sendirian saat ini. Dengan tergesa-gesanya ketuanya, sekelompok penjaga keamanan berseragam bergegas masuk ke luar bangsal. Orang-orang ini adalah elit dari perusahaan keamanan Ouyang. Mereka tinggi dan besar, memegang tongkat listrik, dan segera mengepung para pembuat onar. "Taruh semua orang di tanganmu di tanah, atau kamu akan merasa lebih baik." Kapten keamanan berkata kepada para pembuat onar dengan wajah dingin. Para pembuat onar juga bingung. Pemimpin itu menoleh dan menatap Zhang Tong yang tidak jauh dari sana. Bagaimanapun, Zhang Tong berjanji bahwa dia akan bertanggung jawab atas keamanan rumah sakit. Kalau tidak, mereka tidak berani bersikap begitu berani. Namun sekarang, para penjaga keamanan elit di rumah sakit telah membunuh mereka, dan ada tongkat listrik di tangan mereka, yang bukan sesuatu yang dapat mereka lawan. Anak baik, para pembuat onar ini hanya bisa melempar tongkat ke tanah dan berjongkok di sudut dengan kepala di lengan mereka. Jelas, badai tampaknya telah mereda dengan tenang. "Ketua, apa yang harus kita lakukan dengan orang-orang ini selanjutnya?" Kapten keamanan itu berjalan dengan hormat ke arah Ouyang Tian. Dan Ouyang Tian sangat acuh tak acuh, bersenandung, "Polisi, biarkan polisi pantai yang menangani mereka, apakah ini masih perlu saya berikan kepada Anda?" "Baik, Ketua." Begitu mendengar bahwa pemuda di depannya ingin memanggil polisi, para pengacau itu langsung gelisah. Terutama sang pemimpin, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berjuang menghadapi Zhang. "Presiden Zhang, tolong, saya tidak ingin berada di biro, saya tidak ingin berada di biro." Dan teriakan minta tolongnya menarik perhatian semua orang yang hadir kepada Zhang Tong. Jika Anda ingin tahu siapa pengacau yang memanggil nama Zhang Tong dan memintanya untuk menyelamatkan hidupnya, Anda dapat memahami artinya selama Anda memiliki mata yang jernih. Keraguan, keanehan, dan penghinaan, pada saat ini, banyak mata menatap Zhang Tong. Pada saat ini, Ouyang Tian juga berjalan ke arah Zhang Tong sambil tersenyum. "Zhang Tong, mengapa kamu masih di sini? Bukankah aku sudah mengatakan bahwa kamu telah dikeluarkan dan tidak akan diterima oleh rumah sakit ini di masa mendatang?" Setelah itu, mata Ouyang Tian sekali lagi menyapu orang-orang di sekitar Zhang Tong, dan kemudian berkata, "Ayolah, karena begitu banyak orang yang datang hari ini. Kalau begitu aku akan mengulangi perintah dewan di hadapanmu. Mulai sekarang, Zhang Tong telah diberhentikan. Dia bukan lagi presiden rumah sakit.
dan posisinya akan digantikan oleh Wu Yu. Mulai sekarang, Dr. Wu akan menjadi dekan barumu. Apakah kamu mengerti kata-kataku? Kata-kata Ouyang Tian tidak hanya untuk para staf rumah sakit, tetapi juga untuk mereka yang membuat masalah. Ouyang Tian ingin mereka tahu bahwa mereka tidak dapat mengandalkan Zhang Tong lagi. Jerami penyelamat hidupnya tidak mempan untukmu. Mendengar pengangkatan Ouyang Tian yang terang-terangan, semua orang yang hadir tidak dapat berkata-kata, dan wajah Zhang Tong membiru dan merah, dan ekspresinya agak jelek. Bagaimanapun, identitas dan status Ouyang Tian tidaklah sama. Sebagai ketua rumah sakit, begitu kata-kata Ouyang Tian diekspor ke publik, itu berarti tidak ada ruang untuk pemulihan. Zhang Tong, dekan, telah menjadi bagian dari masa lalu. Namun, harus dikatakan bahwa Zhang Tong masih memiliki popularitas di rumah sakit pertama, atau lebih tepatnya, dia telah melakukan banyak pekerjaan geng di rumah sakit selama bertahun-tahun. Sekarang setelah dia jatuh, orang-orang secara alami akan merasa tidak puas dan keluar untuk berbicara untuknya. Di seluruh bangsal, suasana hening sejenak, lalu seorang dokter yang sedikit lebih tua dari Zhang Tong tiba-tiba keluar dari kerumunan. Menghadapi Ouyang Tian, dia tidak bermaksud takut atau gugup. Dia hanya bertanya. Saya ingin bertanya kepada ketua, apakah keputusan Anda hanya dibuat oleh Anda sendiri atau oleh seluruh dewan direksi rumah sakit? Apakah orang tua Anda tahu itu? Jelas, jika mereka ingin kembali saat ini, Zhang Tong dan kelompoknya hanya dapat menemukan orang yang tingkatnya lebih tinggi dari Ouyang Tian untuk menekan Ouyang Tian. Orang tua di mulut mereka adalah Ouyang Changfeng yang tidak peduli dengan dunia. Bagaimanapun, dia adalah kakek Ouyang Tian. Jika dia berbicara, Ouyang Tian tidak akan pernah tidak mematuhinya. Untuk burung pertama, Ouyang Tian hanya mencibir, Direktur Hou, saya rasa apa yang baru saja saya katakan sudah sangat jelas. Mengenai penunjukan Dewan Direksi, Anda dapat bertanya kepada orang tua itu jika Anda mengetahuinya secara langsung. Melihat Ouyang Tian yang tak kenal takut, Direktur Hou tidak berdaya. Ketua, Presiden Zhang telah bekerja keras untuk rumah sakit kami selama bertahun-tahun. Bahkan jika dia tidak memiliki penghargaan, dia telah bekerja keras. Anda harus memberi kami penjelasan jika Anda memecatnya tanpa sepengetahuannya. Ya, apa kesalahan Presiden Zhang? Bisakah kita menggunakan hukuman pemecatan? Yaitu, jika Presiden Zhang pergi, kita tidak akan melakukannya. Tiba-tiba, seluruh bangsal menjadi bersemangat. Ujung tombak mereka diarahkan pada Ouyang Tian, yang berarti mengancam massa. Untuk ini, Ouyang Tian hanya meremehkan untuk tersenyum. Saya dapat memahami perasaan Anda. Jika Anda ingin pergi dengan Zhang Tong, saya tidak akan menghentikan Anda. Bagaimanapun, dunia akan terus berjalan. Paling tidak, rumah sakit ini hanyalah beberapa industri sederhana dari keluarga Ouyang saya. Aku tidak berharap untuk hidup dengannya. Bahkan jika dia bangkrut, itu tidak akan mempengaruhi keluarga Ouyangku. Adapun apa yang kau inginkan, aku bisa memberikannya padamu. Tidakkah kau ingin tahu kesalahan apa yang telah diperbuat Zhang Tong? Aku akan memberitahumu dengan jelas sekarang bahwa dia telah menyinggung perasaanku. Tidakkah kau tahu itu sudah cukup? Mendengar kata-kata Ouyang Tian yang begitu mendominasi, semua orang yang hadir saling memandang. Atas jawaban yang begitu sombong, para dokter tidak bisa berkata-kata dan tidak tahu bagaimana menghadapinya. Pada saat ini, beberapa petugas polisi berseragam datang ke pintu bangsal, siapa yang melaporkan polisi?